kita masuk pada uji validitas model. Maka model yang kita bangun, ya, model yang kita rancang, yang kita bangun, tentu tidak langsung bisa kita gunakan. Setelah kita rancang, perlu kita uji validitas, ya, valid atau tidak, ya. Di dalam model juga ada pengujian validitas, ya. Jadi model yang valid manakala model itu perilakunya tidak jauh menyimpang dari sistem nyata. Seberapa yang diperkenankan atau masih dikatakan layak suatu model, dikatakan tingkat penyimpangan berapa persen? Itu maksimal sekitar 10%. Tidak ada model sempurna betul sama, bukan tidak mungkin saja, tetapi kalau toh terjadi penyimpangan itu hal yang lumrah, karena bisa jadi di dalam kita merancang suatu model ada variabel-variabel yang belum bisa tercover di dalam model, ya. Tetapi kita berupaya model itu bagaimana sebaik mungkin sesuai dengan sistem nyata atau sesuai dengan perilaku sistem nyata, ya. Keabsahan atau validitas ini sebagai salah satu kriteria, ya, untuk menilai keobjektifan dari suatu pekerjaan ilmiah. Itu hal yang lumrah dan wajib hukumnya. Kalau model saja yang dibangun tidak memenuhi syarat, tidak objektif, maka tidak bisa model itu mencerminkan sistem nyata, maka tidak layak digunakan. Maka langkah-langkahnya harus diperbaiki. Mungkin ada logika yang terbalik, mungkin saja ada beberapa variabel utama atau variabel penentu yang tidak kita masukkan atau belum kita masukkan dalam model. Jadi dikatakan itu sahih, valid atau absah. Jadi bagaimana model itu bisa menirukan sistem nyata, bisa menirukan fakta, menirukan tidak serta-merta itu sama atau serupa, ya. Kalau sama berarti tidak ada respon berpikir, tidak ada cara proses berpikir. Proses sama 100% itu bohong. Atau kebetulan aja terjadi. Ya. Tapi biasanya tidak bisa mencapai 100% murni. Pasti ada margin, ada perbedaan, ya. Tapi bukan kita tidak senang 100%, ya senang juga, ya. Cuma kita hati-hati. Jangan-jangan model yang dibangun itu kalau nilainya modelnya 100%, hati-hati. Jangan-jangan ini intervensi, ya. Diatur lah, jawabannya diatur lah, kayak pilpres gitu, ya, atau pilbub atau pil negatif, ya, calon legislatif, ya. Pemilihnya ada berapa? 100 orang, ya. Kemudian 100.000 orang, kemudian 100.000 orang dikatakan memilih 100% ke calon bupati. Mana mungkin dalam sistem nyata 100.000 orang dapat dipastikan memilih pada satu orang dan tidak ada satupun yang absen, kemudian atau berhalangan hadir atau sakit dan seterusnya, ya, atau misalnya meninggal. Tapi datanya 100% valid pada di antara responden pada saat pemilu pengambilan suara, yang bersangkutan bisa aja meninggal, sakit sehingga tidak memungkinkan ke TPS dan sebagainya, tetapi sistem itu menunjukkan memilih semua. Ah, itu berarti sudah tipu-tipu. Ya, sudah tipu-tipu namanya, sudah bohong. Nah, dikatakan ini model menirukan bukan berarti sama persis atau serupa. Ya. Menirukan bukan berarti sama, tetapi serupa, ya. Serupa kan tidak harus sama persis. Kalau sama, berarti tidak ada proses berpikir dalam membangun model.
atau dalam menyederhanakan fakta dalam rangkaian yang dapat dipahami dengan mudah dan cepat. Sehingga kalau ada rangkaian cara berpikir ini menunjukkan ada perbedaan dengan sistem nyata, itu sudah kodrat, itu sudah lumrah, ya. Nah, dalam dunia nyata, fakta itu kejadian yang teramati, ya. Kemudian rangkaian hasil pengamatan tersebut bersifat terstruktur yang disusun menjadi data kuantitatif, ya, atau statistika yang bersifat tak terstruktur yang disusun menjadi data kualitatif dan informasi, ya. Jadi data-data kuantitatif tersebut diterjemahkan. Nah, di dalam model, hasil simulasi merupakan perilaku variabel yang diinteraksikan dengan menggunakan alat bantu. Alat bantu bisa software atau rancang bangun yang kita buat, gitu ya. Nah, teknik validasi yang bisa kita gunakan di dalam metode berpikir sistem adalah validasi struktur model. Yaitu dari struktur itu secara fisik, construct sistem itu, construct validitas sistem itu, yaitu sejauh mana menyerupakan bagaimana tingkat keserupaan struktur itu terhadap struktur nyata. Dari sifat struktur, struktur ini berarti komponen penyusun dalam sistem sudah serupa. Misalkan kalau kalian mau mencampur bahan atau lulu cor, ya, tahu cor, ya, untuk ngecor, bahan ngecor, campurannya apa? Ternyata pasir, batu, semen, tiga komponen utama toh. Kalau salah satu di antara ini tidak ada, maka itu bukan lulu untuk cor, tidak bisa. Kalau semen sama batu, itu tumpukan aja semen, maka tidak bisa untuk ngecor. Semen saja tidak kuat, ya tetap keras, cuman tidak kuat, ya, dan sangat boros. Biasanya semennya satu, takarannya begitu, maka pasirnya biasanya pasirnya tiga misalkan, batunya satu misalkan gitu ya, 1, 3, 1. Tapi struktur nyatanya, komponen strukturnya secara fisik ada 3, tidak boleh dikurangi. Oh, tambah satu lagi Pak, air misalkan. Air. Tanpa air bukan logam. Ya, berapa komponen utama gitu kan? Oke, paham ya? Jadi keserupaan struktur itu sebenarnya bisa kita lihat. Ya, sebentar ya. Bentar. Kemudian dari objek yang sama dapat menghasilkan struktur model yang berbeda. Pertanyaannya adalah struktur model manakah yang lebih valid? Jadi objek yang sama bisa jadi struktur modelnya beda. Lain peneliti maka kemungkinan strukturnya juga akan berbeda. Struktur secara fisik bisa saja berbeda. Karena setiap peneliti punya proses berpikir bisa jadi berbeda. Paham ya? Nah, mohon maaf materinya nggak muncul. nggak muncul sekarang? Nggak muncul ya? Tampil? Tampil? Iya, Pak. Ya, itulah antara maunya hati, maunya pikiran saya dengan kenyataan ternyata tidak connect gitu ya. Ya begitulah ya. Jadi tolong diingatkan ya, kalau tidak tampil kalian jangan diam. Ya. Baik, kita lanjutkan. Paham sampai di sini? Ini kerangka teori seperti ini harus kita pahami betul ya. Kenapa harus diuji validitas? Iya. Ini sebagai dasar bahwa model yang kita bangun itu bisa menggambarkan sistem nyata yang sebenarnya. Bisa menggambarkan sistem nyata yang sebenarnya. Persis sama
rasanya jarang itu terjadi, tapi menyerupai iya. Ya, nah uji validitas itu menguji itu. Kalau sistemnya sudah benar, cara berkomponen penyusunnya sudah benar, cara kerjanya juga benar, maka ya sudah valid. Ya. Nah, metode berpikir sistem ini pada dasarnya tidak menganjurkan penstrukturan atas dasar disiplin ilmu yang parsial. Jadi, pemodelan sistem ini memang cara berpikir itu integrated. Kalau itu objeknya pengolahan pangan, maka di situ bisa orang TIP, bisa orang manajemen, bisa orang TI gitu ya. Akan lebih sempurna. Bagaimana kalau penelitian? Tetapi kalau dalam keilmuan, kalau misalkan, Pak, saya kan orang MID, bagaimana saya riset ini? Tidak masalah. Makanya pentingnya expert sistem pakar itu salah satu juga untuk memverifikasi betulkah model ini dibangun sesuai dengan sistem atau tidak. Ya, apakah mampu menjawab, apakah mampu memotret sistem nyata atau tidak. Perilakunya behavior sistem itu logis apa enggak, begitulah ya. Maka perlu kita minta pendapat dari pakar. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Kita menemui pakar itu bukan hanya suruh ngisi aja, tetapi juga bisa menggambarkan secara logis ya bagaimana sistem yang dibangun itu baik atau tidak. Jadi memang di dalam pembedahan sistem, jadi kalau kalian nanti riset-riset besar, maka pembedahan sistem itu diharapkan interdisipliner karena ini bersifat sistematik, holistik, dan integrated. Ya, jadi dalam pemmodelan sistem ini kata-kata ini penting. Jadi menganjurkan memang sistematik dengan holistik. Holistik itu secara bersama-sama. Holistik itu besar, terpadu gitu ya. Integrated terpadu ya. Holistik itu secara keseluruhan bisa tercover. Nah, tantangan bagi pemodel adalah ya, jadi kemauan pemodel tidak terpaku pada keahlian diri saja. Jadi jangan beranggapan bahwa cukup ilmu manajemen, tidak. Maka kita perlu bertanya, perlu kita berguru, atau kita perlu meng-hire, perlu kita juga mengeksplor. Maka riset pemmodelan sistem, metodenya adalah deskriptif eksploratif. Saya ulang lagi, pemmodelan sistem itu metode penelitiannya adalah deskriptif eksploratif, yaitu satu metode untuk memotret, menggambarkan, melukiskan suatu sistem nyata ya dengan pendekatan eksploratif ya. Jadi tidak berdasarkan pada atau tidak penelitian yang tidak berbasis untuk menjawab hipotesis. Ya, jadi deskriptif eksploratif itu satu metode deskriptif yang tidak berbasis untuk menjawab hipotesis. Ya, hipotesis kan bukan mustahil, tidak perlu. Ya, jadi begitu dinamis memang dalam pemodelan sistem itu ya. Kemudian yang kedua, kesediaan modal untuk berbagi menerima keahlian perspektif lain. Jadi memang ini perlu kita ada keterbukaan keilmuan. Kita mau menerima masukan, pertimbangan dari ilmu lain. Ya, dari pakar, ya yang perspektif bidang ilmu lain. Itu penting untuk menerima itu. Maka dikatakan struktur model yang sama prosedur nyata tidaklah mungkin ada. Yang ada struktur model yang baik. Struktur model yang telah melewati lulus uji atau lolos seleksi uji validitas struktur. Oke? Jadi tidak mungkin ada persis sama ya, tapi mendekati ya. Nah, validitas konstruksi ini yaitu keyakinan terhadap konstruksi valid model secara ilmiah dan diterima secara akademis. Kemudian kestabilan struktur yaitu keberlakuan atau kekuatan atau robustness struktur dalam dimensi waktu. Jadi jangan sampai model itu robustness itu kekuatan. Ya, atau updating atau tidak. Jadi berbeda waktu, kira-kira modelnya bisa jalan apa enggak. Begitu maksudnya ya.
Jadi pengujian terhadap validitas struktur ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan sejauh mana keserupaan struktur model itu mendekati atau menyerupai sistem nyata. Ada teknik dalam validasi konstruksi, ada secara teori dan juga melalui teori kritik teori, ya. Kemudian ya ini, ya, jadi ini memang uji robustness-nya penting. Jangan-jangan sekarang bisa digunakan untuk tahun berikutnya the multi years ternyata modelnya tidak jalan. Nah, itu berarti tidak kuat ya terhadap waktu, ya. Kemudian ada uji validitas yang berbasis pada kinerja. Nah, ini disebut dengan uji validitas kinerja atau output model, ya. Uji validitas kinerja model. Jadi di sini kita bisa mengambil beberapa variabel penentu di dalam model dalam kurun waktu tertentu, gitu ya, misalkan dalam 5 periode atau 10 berikutnya, kemudian kita rata-rata. Ya. Jadi ini paling mudah. Kalau tadi struktur berhubungan dengan logika sistem itu berjalan, sedangkan uji validitas kinerja atau output menunjukkan ini berapa nilai output dari variabel yang menjadi sebagai variabel penentu pada periode tertentu. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, bagaimana variabel A masukkan dalam model, ya, masukkan dalam tabel, kemudian kita analisis, ya. Dengan analisis validitas ini diharapkan menggunakan Excel, ya, tidak menggunakan software, ya. Tidak. Jadi kita bantu analisis validitas dengan menggunakan misalkan Excel atau hitung-hitungan lah, ya. Caranya bagaimana validasi kinerja model dengan data empiris untuk melihat sejauh mana perilaku output dari model dibandingkan dengan data atau fakta yang sebenarnya atau data empiris yang ada, ya. Apakah berbeda jauh atau tidak, ya. Oke, jadi ini memvalidasi kinerja model dengan data empiris atau data fakta, ya, untuk melihat sejauh mana perilaku output model dibandingkan dengan data empiris. Bagaimana prosedur uji konsistensi? Sederhana, ya. Memang banyak cara, ya. Ya, bisa menggunakan MAPE, AV, AP, kemudian Yutel, Karman, Darwin Watson, gitu ya. Apakah digunakan semua? Tidak. Ya, tidak. Ya. Jadi di dalam apa namanya? Uji validitas ini nanti yang sering digunakan adalah MAPE, ya. Jadi di dalam teknik-teknik yang pertama adalah mengeluarkan bagaimana output simulasi. Kemudian simulasi utama, jadi maksudnya referensi model itu adalah variabel-variabel penentu. Tidak semua variabel kita uji. Nggak selesai-selesai, ya. Maka di dalam uji validitas ambillah 1-2 variabel penentu dari sistem itu, silahkan di print atau di run, kemudian pada tahun tertentu, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, misalkan dalam 10 tahun terakhir kita ambil datanya, bandingkan dengan data empiris atau data yang sebenarnya. Berarti kalau misalkan kita modelkan tahun 2010 sampai 30 tahun ke depan, berarti kita minimal ada data tahun 2010 sampai 2020. Begitu maksudnya, ya. Kemudian lakukan uji statistik dengan teknik, ya, kita bandingkan data spesialisasi dan dengan MAPE dengan aktualnya, ya. Ya. Oke, MAPE itu adalah margin, ya. Oke. Ada
Ya, MAPE itu mean average ya. Di sini belum ada nih. Mean average presentasi error ya. Boleh. Sebentar ya. Ada MAPE ya. MAPE. Silahkan tambahkan sendiri ya, lupa saya. Mean average presentase ya. Persentase error. Jadi ini sini menunjukkan penyimpangan bagaimana penyimpangan prosentase penyimpangan rata-rata ya. Oke ya. Jadi di sini adalah persentase kesalahan rata-rata ya, secara mutlak. Sorry. Mean absolute salah, bukan mean itu average ya. Mean absolute absolute ya. Absolute, mean absolute ya. Mean absolute, oh bukan absolute, absolute ya. Absolute persentase error itu adalah persentase kesalahan rata-rata secara mutlak. Mutlak berarti tidak ada angka nol, tidak angka yang negatif ya, kalau namanya dimutlakkan ya. Oke, nah P ya. Masing-masing ini silahkan kalian carilah di internet ya. Rumusnya silahkan cari sendiri. Harus kalian mencari tahu apa sih MAPE, apa itu AMI, apa itu AV ya. Jadi jangan terlalu percaya Pak Jamal, di sini sudah ada ya, rumusnya ada ya. Cuman kalian harus mencari tahu. AMI itu apa? Apa itu AV? AMI adalah absolute mean error, penyimpangan rata-rata dari rata-rata simulasi terhadap aktual. Ya, penyimpangan nilai variasi simulasi terhadap aktual. Ini average, jadi average, absolute average ya, absolute mean error. Jadi seberapa besar, namanya absolute pasti di situ tidak ada angka negatif ya, absolute mean error. Jadi berapa penyimpangan rata-rata dari simulasi itu. Jadi output simulasi terhadap aktual ya. Kemudian average variable, bukan average, AV itu ada absolute varian error, penyimpangan nilai simulasi terhadap aktual ya. Kemudian util ada koefisien diskrepansi atau antara nilai simulasi terhadap aktual yang dibangun guna menjelaskan penyimpangan yang tidak tampil atau tidak terdeteksi
di dalam AMI maupun AV. Kemudian Watson ya, dan Kalman filter. Memang Kalman filter memang ya. KF. Banyak caranya sebenarnya. Cuman yang terus terang yang saya rekomendasikan kepada kalian agar gunakan MAPI sajalah. Ya. Yang lain semua benar juga. Sama, intinya juga sama. Nanti kita lihat ya. Bagaimana cara gunakan. Sama aja. Ya. Sama juga ya. Kita saving dulu ya. Tolong tambahan ini silahkan kalian ketik sendiri ya. Nah, batas penyimpangannya antara 5 sampai 10%. Semua ini. Kalau lebih dari 10%, jadi tingkat kesalahan, tingkat simpangannya, tingkat penyimpangannya lebih dari 10%, berarti kan biasnya besar. Berarti ketidakmiripan dengan sistem nyata, data empiris, itu antara output model dibandingkan dengan empiris, ada variabel tersebut, ada simpangan lebih dari 10%, maka bisa diragukan, bisa dikatakan tidak valid. Maka perlu didesain ulang, ditata ulang sistem itu. Maka kita sebagai peneliti harus objektif. Ini tidak benar. Ada yang salah. Bisa saja variabelnya benar, cuman hubungan logikanya itu ya ada yang salah. Sehingga menyebabkan tidak errornya besar, ya. Jadi yang benar, yang baik di bawah 10%. Bolehkah 1%? Ya sangat bagus. Tapi kan tetap ada varian. Misalkan kalian dari mahasiswa ini coba ya, sama-sama prodi MMID, sama-sama satu angkatan. Kenapa berbeda ya? Kenapa IP-nya berbeda? Perbedaan itu namanya varian. Padahal targetnya orang tua semua bikin IP-nya 4. Tapi kenapa? Ya, misalkan Senda IP-nya ternyata 3,1. Sama-sama semua targetnya 4 ya. Senda 3,1. Tania 3,5. Selvia misalkan 3,9. Frisky ternyata 2,5. Nurtasa ternyata misalkan berapa? 3,7. Nah, perbedaan ini menunjukkan variasi. Cuman variasinya kalau terlalu jauh, ya, misalkan kenyataan dengan model ini, output modelnya adalah jauh, maka jadi tanda tanya. Ya, kalau 3,7 dengan 4 tidak beda jauh, hanya beda 0,2. Tapi kalau 3 dengan 10 dengan 4, ini IP-nya 3 dengan 4, misalnya anggaplah kalian ini model gitu ya. Kalau modelnya MID adalah nilainya adalah 4. Tapi kenyataannya IP-nya ada 2,5, ada 3,5, ada 3,9. Loh, kok jauh amat model dengan ya faktanya. Kalau itu lebih dari 10%, maka tidak bisa dijadikan model. Karena 2,5 dengan 4 kan nilai beda 1,5. Ya, beda 40% lebih. Paham? Simpangannya 40%. Tapi kalau 3,9 dengan 4 bedanya hanya 0, berapa itu? Berapa? Ya, 1 per berapa? Hanya 0,4. Ya, 2,5%. Rendah. Ya, 0,9 berarti maksimum 3,6 dong. Iya. 3,6 berarti dikurangi 4 berarti kan berapa itu? 4%. 4% kan 10%. Ya, 4 perbedaan simpangan 3,6 dikurangi 4 berarti berapa itu? 10%. Maksimum 3,6. Kalau targetnya semua 4 dari model, maka maksimum minimum 3,6. Kalau di bawah itu maka
tidak bisa merepresentasikan model. Paham ya? Ya, oke. Itu caranya ya. Kemudian, oke, ini ya rumus-rumusnya ya. Ya. Jadi ini kalau AMI adalah ya nilai simulasi dikurangi pada pada titik itu ya dikurangi nilai aktual dibagi dengan aktual ya tapi ini adalah simulasi ya dari beberapa waktu, hati-hati ya. Jadi kalau misalkan itu adalah 1 tahun, maka dalam 1, kalau itu 2 tahun, maka dibagi rata-rata, begitu ya. Ya. Kemudian ini juga sama, AV juga sama lah. Teknik-tekniknya ini SS adalah ya. Jadi simpangan ini simpangan I dibagi dengan N ya. Oke. Kemudian kalau MAPE mean absolute percentage error itu adalah data simulasi ya. Data simulasi dikurangi data aktual dibagi dengan data aktual ya kalikan 100 dibagi rata-rata. Jadi nilai rata-rata itu tentu tidak boleh hanya satu titik. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai 10 tahun, maka N-nya adalah 10 gitu ya. Oke, ini kalau MAPE demikian ya. Sama prinsipnya sama dengan tadi ya. Rumus paling mudah dipahami ini ya, sederhana sekali. Ya. Yang lain-lain silahkan ya. Ini jarang juga digunakan, tapi bukan berarti tidak boleh dipelajari. Boleh aja, bagus aja. Tapi hati-hati jangan. Biasanya kalau menggunakan AV, AME, dan seterusnya sampai Darwin-Watson itu semua sama. Ya. Hasilnya sama. Kalau misalkan tidak valid, ya tidak valid. Ya. Jadi jangan, ini kok kurang valid, ini valid sekali. Oh, jangan begitu. Ya. Ke-6 cara ini 1 2 3 4 5 ya. Oh, 6 ya, ke-6 cara. Ini 6 ya. 4 5 tolong dikoreksi ya yang datanya itu ya. 6 adalah prinsipnya sama. Dan tolong ini bukan hanya untuk pemodelan sistem, tetapi memang teknik di dalam analisis sistem, ya uji validitasnya dalam ilmu apapun, memang begini caranya. Ya. Jadi kalau belajar ini sekalian uji validitas untuk mata kuliah yang lain sama aja. Ya. Bisa nggak menggunakan regresi, Pak? Saya uji validitas. Bisa saja. Boleh. Y sama dengan A plus BX pada tahun 2000, misalkan 2010, 2012 sampai 2020. Output dari regresi sekian, bandingkan dengan output dengan data nyata, data empiris. Bandingkan, kalau simpangannya itu jauh lebih besar dari 10%, maka model regresi itu tidak bisa diterima. Oke, paham ya? Nah ini silahkan, ini kita gunakan pakai Excel saja ya. Ini data ini saya masukkan di Excel. Ya ini sudah saya share kan, Excel dan anunya dan PowerPoint-nya. Nah, kita lihat. Alia, ini 1 jam ya Alia ya. Halo. Kita ini kuliah 1 jam ya. Iya, Pak. 1 jam ya. Saya tidak apal-apal karena semester yang reguler 2 jam. Ya. Ini kalian cuma 1 jam, makanya saya rotok-rotok ngebut. Ya. Baik, contoh di PowerPoint itu sudah saya sharing juga dalam Excel ya.
Ya, tolong perhatikan baik-baik di dalam data Excel itu. Jadi kalian sudah disuguhkan di sini. Ya, disuguhkan. Excelnya sudah tampil? Di LMS juga ada ya. Ini ada saya share juga. Jadi data misalkan berdasarkan hasil ya, tahun pertama 0, tahun kedua pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya sampai tahun kelima. Atau ya, misalkan di tahun 98, 2000, 2002 dan seterusnya sampai 2008. AI itu adalah data aktual, data empiris. Sementara S itu adalah data simulasi. Ya. Sehingga AI ini, katakan AI adalah C4. Berarti data ini ya, C4 dibagi dengan B4. Ya, dikurangi B3. Dengan tahun sebelumnya, maksudnya kan selisih kan. Oke, paham ya? Biar tidak bingung ya. Ini kan beda 2 tahun kan. Maka di sini adalah AI-nya. Ya. Enggak sama dan seterusnya. Ini juga sama. Ya. B5 dibagi ini dengan selisih dengan terhadap tahun dasarnya. Oke. Dan seterusnya ya. Dah. Oke. Kemudian SI itu adalah simulasi ya, dibagi dengan tahun yang sama ya. Oke. Maka MAPE ya, absolut ya. Maka mean absolute presentase error. Jadi prosentase kesalahan prosentase kesalahan rata-rata absolut atau mutlak ya. MAPE itu absolut D4 dikurangi C4. D4 dikurangi C4 dibagi dengan C4 ya, ini D4 dikurangi C4 dibagi dengan C4. Hasilnya ini 5,2 dan seterusnya ya. Jadi kalian kalau bingung buka aja rumusnya ini. Jadi jangan bilang kalian tidak paham. Saya pikir sudah memberikan teknik cara ngerjakan detail. Kalian kalau di S1 tidak akan pernah dapatkan materi kayak gini. Tidak pernah. Ya. Tidak akan pernah dapat karena tidak mungkin detail seperti ini. Kalau di Poltek kelebihannya sampai dituntun sampai detail. Kenapa? Karena kalian adalah orang-orang profesional yang harus bisa menjawab dari mana untuk apa dan bagaimana cara menggunakan detail ya. Kalau anak S1 itu kan teori aja ya. Kalau kalian harus bisa operasional di lapangan harus bisa digunakan. Besok kalau magang tolong hitungkan variannya. Tolong hitungkan errornya berapa persen. Caranya MAP ini sebenarnya kan mean absolute percentage error. Jadi tingkat kesalahan absolut, tingkat kesalahan rata-rata absolut. Varian itu simpangan. Ya, varian. Mean average percentage error. Jadi tingkat error, tingkat kesalahan. Ya, jadi kalau di sini apa namanya actual 19, ini 18, ini 29, ini 31, ini kan ada simpangan toh semua toh. Nah, simpangan itu error namanya. Atau bisa dikatakan error atau varian boleh ya. Maka di sini ada varian ya, boleh bisa menggunakan error boleh juga ya. Oke. Kemudian di rata-rata ya.
Jadi setelah itu, ya, kemudian ini di average. Average dari mana? Ini jumlah dibagi dengan N-nya. N-nya ini toh. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan sampai keliru. Oke, paham ya? Maka di rata-rata. Maka rata-rata simpangan mappingnya 3,9. Oke? Gampang kan? Ya. AMI juga sama. Absolut F4. Bentar ya, bunyinya mesin. Kalau kuliah pagi ini jadwalnya mesin cuci bunyi ya. Ya biasalah ya. Baik, saya ulang lagi. Jadi kalau sudah butuh Excel ini lebih mudah memang cara ngerjakan. Jadi kalau datanya sudah benar, masukkan aja. Besok-besok kalau kalian ada tugas atau mungkin kalian mau skripsi menggunakan metode ini, silahkan aja. Tapi jangan digunakan semua ya. Sampai di sini sudah cukup sebenarnya. Maafnya sudah selesai. Ya. Jadi ini yang AMI dan sebagainya enggak perlu. Cuman dalam materi kuliah ini saya berikan semua. Ini kan pilihan. Pak, saya lebih suka menggunakan AMI. Boleh. Saya menggunakan AV. Boleh. Semua boleh. Ya. Oke. Kemudian AMI juga sama ya. Jadi ini absolut F4 dikurangi FE ya. Jadi SI dikurangi AI per AI. Jadinya ini. Ya, nanti di rata-rata juga sama ya. Ya, di rata-rata juga sama. Ya. Kalau tadi dikatakan ya. Jadi silahkan di rata-rata semua ya. Kecil ya, betul ini ya. AMI, AV juga sama. Nilainya kok beda, Pak? Tidak masalah, bukan itu yang kita cari. Ya. Ya, coba dilihat apa namanya? Ya. Jadi coba dilihat nih apa namanya? Nilainya apa namanya? Panduan menggunakan AV, AME, ya toh? Jadi di situ kalau di bawah 10%, jadi MAPE, AME, AV, UTEL itu semua sama. Antara 5 sampai 10 itu batas maksimum 10. 0,1 boleh? Boleh. Paham ya? Kalau dari Watson kalau lebih dari 2 tajam sekali, berarti itu ada apa namanya? Terjadi penyimpangan yang sangat tajam. Kalau di bawah 2 tajam. Kalau di bawah kalau apa namanya? Filter Kalman filter, jadi filter Kalman ini kalau kurang dari 0,5 maka dia bagus ya. Ya, atau sama dengan 0, 1 sama dengan 0,5 itu bagus, fit 100%. Kalau kurang 5 di bawah faktual, di atas aktual atau berlebihan ini ya. Jadi kita lihat di sini kembali pada ya. Jadi AME ini masih berapa nih? 4% toh? Kalikan, coba kalikan 100. Truk. Kan 3,9 toh? Ini kalikan 7,88. Ya. Kalman filter ini 0,51. Oke, ada perbedaan, tapi masih di bawah faktual ya.
Ya, kemudian Darwin-Watson ini, sorry, bukan ini ya. Nol koma 0,88. Jadi syaratkan kalau di bawah 2 maka oke, memenuhi syarat, gitu kan? Kan gitu ya. Ya. Jadi kalau Darwin-Watson itu kurang dari 2 maka tidak ada atau kurang tajam atau tidak ada penyimpangan yang tajam. Ya. Jadi kalau karena ini adalah nilainya 0,88 atau kalikan 100% ya. Coba jangan persen kalau dari masa dan KF jangan ya, jangan. Ya tetap aja nilainya ya. Yang ini dikalikan 100% ini aja ya. Jadi AV, AME, MAPE nilainya beda-beda Pak. Iya. Tapi ini masih di dalam batas normal sehingga dapat dikatakan model yang dibangun ini dengan data ini menunjukkan sama jawabannya sebenarnya. Mau menggunakan MAPE, menggunakan AME, menggunakan AV juga isinya sama. Kalau tidak sama, kemungkinan besar salah ngitung. Yang KF juga sama. Ya, Kalman filter, ini Darwin-Watson. Darwin-Watson ini biasanya juga Kalman filter, Darwin-Watson itu digunakan dalam regresi, ya. Sama. Ya, jadi kalau nanti regresi kalian gunakan, silakan gunakan rumus ini aja. Sederhana sebenarnya, ya. Seperti atau lebih 2 atau sama lebih kecil dari 2. Ya, ternyata rata-rata adalah 0,88. Maka tidak ada perbedaan yang tajam antara fakta aktual empiris dibandingkan dengan output model. Sehingga secara keseluruhan metode validitas ini menunjukkan bahwa output model, jadi output model ini kan output simulasi toh, ini kan output model. Output simulasi. Ya, kalau ini data empiris. Ya. Jadi perbedaan ini antara output simulasi dibandingkan dengan data empiris, ternyata semua masih kategorinya ini valid. Karena MAPE ini 3,9, AME-nya 3,9, AV juga sama, KF juga sama, masih kalau toh ada perbedaan sedikit tidak banyak ya, ini juga sama. Sehingga secara keseluruhan metode ini sama menyatakan data atau perilaku model, behavior model mendekati sama atau tingkat simpangannya itu relatif kecil. Atau bisa dikatakan model ini valid. Valid berarti model memiliki perilaku behavior sistemnya itu mendekati dengan sistem nyata. Persis sama tidak? Ya, oke, paham? Ya. Nah, simpan ya. Sekarang misalkan, Pak, kalau misalkan saya rubah, Pak. Coba perhatikan baik-baik ya. Saya rubah agar supaya kelihatan bagus, Pak. Ini saya rubah di sini. Datanya output model tidak bisa Pak dirubah, Pak. Oh, sorry. Ini tadi 18 ya. Ya. Saya rubah di sini. Biar mendekati sama, sini saya jadi 18. Ya. Ini juga saya rubah menjadi 31. Ini juga misalkan saya rubah 42. Ini misalkan tetap ini menjadi 65. Paham? Berarti tingkat simpangannya rendah sekali, tidak sampai 1%. Bagus sekali modelnya. Paham ya? Tapi kita hindari, ya, hindari kayak gini, tidak boleh, ya, tidak boleh, ya. Kita jangan sekali-kali merubah ini, tidak boleh. Bohong berarti penelitiannya. Pak Jamil bukan ngajari cara berbohong, tidak. Ini yang terjadi.
Oke, agar supaya ini bagus, biar kelihatan. Jangan, kita tidak perlu merasa risau atau bingung atau merasa salah kalau itu mappingnya mendekati 10 bagaimana. Tidak apa-apa, selama tidak lebih dari 10%. Jadi maksimum di sini 10%. Dah. Ini kan kalikan 10 toh. Ini kalikan sorry, ini berapa sih? Oh, ini tidak perlu, sudah di break ini. Ya, oke, tidak perlu yang ini ya. Karena ini sudah dikalikan 100, tidak perlu dikalikan lagi ya. Sorry ya. Tidak perlu. 66, apa ya 66 semua ya. Oke. Jauh sekali ini, bagus sekali. Bisa dipahami kira-kira? Ya. Jadi tidak boleh merubah mulai. Kita tidak perlu bingung sama ini ya. Tidak perlu ya. Cukup itu aja ya. Oke. Ada pertanyaan? Apapun dari hasil model kita tidak perlu takut. Kalau memang simpangannya besar, maka kita lakukan rekoreksi. Mungkin ada logika yang salah, mungkin ada flow yang salah, mungkin ada flow yang belum terhubung, dan seterusnya. Ya, jadi kita jangan khawatir. Itulah hebatnya pemodelan. Kita ini bebas untuk merancang suatu model, tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. Karena tidak ada contoh model yang paling baik, tidak ada. Yang paling baik model itu adalah model mendekati dengan sistem nyata. Bukan dengan teori, tidak. Teori ya dasar cara berpikir saja. Bagaimana tahapan-tahapan dalam pemodelan sistem. Begitu. Ya. Oke, sementara itu ada pertanyaan? Oke, ini saya rekam ya. Nanti silahkan di apa namanya? Saya upload dulu ke YouTube. Ya. Kemarin Alia tanya ya, sudah jalan bisa yang media yang kemarin jalan apa enggak? Alia? Iya Pak, kalau di LMS nggak bisa dibuka. Jalan. Nggak bisa Pak. Halo? Jalan Alia? Kalau di LMS nggak bisa dibuka Pak. Bisa. Nggak bisa Pak kalau di LMS. Enggak bisa. Kok bisa enggak jalan ya? Jalan saya jalan, kenapa ya? Oh, itu langsung YouTube kok. Langsung YouTube ya. Kan itu link YouTube. Nanti saya cek lagi ya. Dan linknya jalan ya. Apa di LMS ya? Atau kalau enggak nanti saya berikan Alia langsung aja ya. Ya, kalau memang tidak bisa, gara-gara bisa aja di sistem LMS tidak bisa menerjemahkan. Gitu ya. Ini juga sama nanti ya. Jadi kalau kalian kesulitan, saya kan tidak perlu download kalau YouTube itu ya. Minimal ada linknya saja. Ya, oke, sementara itu hari ini kita akhiri materi apa namanya praktikum sudah juga ya. Silahkan kalian kerjakan. Waktu saya perpanjang sampai Sabtu. Ya. Saya pikir cukuplah hari ini ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, gambar.